Nah, selanjutnya di sini teman-teman ya, ada beberapa contoh pronoun lagi, oke? Nah, bagian A di sini ada interrogatif pronoun di sini ya. Oke, jadi ada interrogatif pronoun. Merupakan pronoun yang digunakan untuk mempertanyakan sesuatu atau seseorang, ya. Nah, seperti apa? Teman-teman, saya yakin sudah familiar dengan 5W 1H. Tapi sebenarnya dia ada 6 ya. Jadi 6W 1H di sini. Jadi seperti what, which, when, why, where, who, how, ini semua adalah contoh-contoh dari pronoun, ya. Nah, jadi ini menggantikan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jika kita ingin menanyakan sebuah keterangan, kita bisa pakai what di sini. Apa gitu ya. Kalau kita mau menanyakan pilihan, kita bisa pakai which gitu ya. Kalau waktu, kita pakai when. Alasan, kita pakai why. Oke. Tempat, where. Siapa, who ya, atau seseorang gitu. Bagaimana caranya terjadi atau proses, kita bisa pakai how di sini. Itu semua menggantikan cara penyampaian jika kita ingin bertanya di sini. Nah, dari itu ada yang namanya interrogatif pronoun ya. Contohnya seperti what do you do, apa pekerjaanmu ya. When did you arrive, kapan kamu sampai, why are you sad, kenapa kamu sedih misalnya. Ya. Jadi ini adalah contoh interrogatif pronoun di sini. Oke? Ada who, dia siapa seperti itu ya. Kemudian ada how did you know? Bagaimana kamu bisa tahu ya? Jadi ini bisa teman-teman pakai 6W 1H untuk menyampaikan pertanyaan ya, tergantung dari maksud dan tujuannya. Oke? Itu interrogatif pronoun. Selanjutnya kita beralih ke bagian relatif pronoun. Nah, relatif pronoun ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk memperkenalkan relative clauses ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada istilahnya namanya relative clauses. Oke. Nah, relative clauses ini kita akan bahas di video beberapa minggu ke depan. Nah, contohnya di sini untuk relative pronoun di sini ada seperti whom, whose, which, who, what, why, where, when di sini. Oke. Nah, untuk sekilas ini semua bisa digunakan untuk memperkenalkan relative clause yang tadi ya. Nah, relative clause ini terbagi menjadi beberapa ya. Bisa sebagai adjective clause ya. Kemudian bisa juga sebagai noun clause ya. Setelah itu bisa juga sebagai adverbial atau adverb clause. Oke, jadi ada 3 ya umumnya, adjective clause, noun clause, sama adverb clause di sini. Oke, nah seperti apa itu adjective clause, noun clause, sama adverb clause? Kalau teman-teman perhatikan adjective clause ini dari kata adjective yang kata sifat. Berarti di sini dia menerangkan bagaimana suatu subjek atau objek itu, bagaimana apa begitu ya karakteristiknya tentang subjek dan objek ini. Ya, lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Adjective clause saya tandai ya. Misalnya untuk adjective clause itu who ya di sini. Ini adalah adjective clause. Di mana adjective clause-nya yang ini tadi, who are always demanding. Oke. Jadi seperti apa? I don't like people who are always demanding. Ya. Poinnya adalah saya tidak suka orang-orang begitu. Tapi orang-orang yang mana? Ya yang ini. Saya tidak suka orang-orang yang selalu menuntut di sini. Ya. Nah ini adalah adjective clause. Kenapa bisa adjective clause? Karena menjelaskan bagaimana karakteristik sebuah kata benda, yaitu people. People ini demanding gitu. Ya, itu adjective clause. Kemudian noun clause. Noun clause ini seperti apa? Dari kata noun ya, kata benda di sini. Jadi kata benda ini yang merupakan noun clause ini merupakan rentetan kata yang melibatkan kata subjek dan verb juga, tapi bukan sebagai kalimat ya, tapi sebagai clause. Ingat, clause itu adalah kalimat di sini. Makanya dia melibatkan subjek dan verb, tapi berfungsi sebagai noun clause. Seperti apa noun clause? Contoh di sini ya. Misalnya ini nomor 5 ya. Oke. This book is what I want to show you. Oke, buku ini adalah yang ingin saya tunjukkan. Oke. Nah, jadi noun clause. Nounnya adalah this book, ya kan?
Nah, kemudian ini diperkuat oleh kata what I want to show you. Apa yang ingin saya tunjukkan yaitu buku ini, begitu. Nah, jadi what I want to show you ini adalah noun clause di sini. Oke? Kata benda yang membentuk yang membentuk kalimat yang berfungsi sebagai objek, begitu pengertiannya, ya. Buku ini adalah yang saya ingin tunjukkan. Jadi, yang saya ingin tunjukkan adalah noun clause di situ. Oke, dia berfungsi sebagai objek. Oke? Nah, kemudian adverb clause. Nah, adverb clause di sini adalah kata benda yang kata benda, oke, yang terdiri dari subject dan verb seperti yang tadi. Kalau saya itu deretan kalimat yang melibatkan adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Biasanya dia melibatkan kata keterangan waktu atau tempat ya. Contoh di sini. Nah, contohnya kita ambil waktu ya di sini. Nah, adverb clause di sini ya. Nah, contoh di sini. Nomor 8 when ya. He is going to see you when you are free. Dia akan menemuimu atau menjumpaimu ketika kamu free atau lagi lowong di sini. Oke. Jadi he is going to see you. Ya, dia akan mengunjungimu begitu. Kapan? Keterangan waktunya, adverbnya yaitu when di sini. Nah, when you are free ini yang disebut sebagai adverb clause. Ya. Oke, kenapa bisa sebagai adverb clause? Karena ada kata when, keterangan tentang waktu. Ya, bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Noun clause di sini ada noun clause ya. Nah, seperti ini dia sebagai noun karena what ini menjelaskan disebut yang tadi di sini. Ya, seperti itu. Nah, adjective clause di sini dia menjelaskan tentang bagaimana sifat si orang-orang, yaitu suka menuntut. Ini menuntut, demanding ya, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa penjelasan kegunaan relative pronoun yang digunakan untuk memperkenalkan relative clauses. Semoga bisa dipahami ya untuk yang satu ini. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.